Halo, ketemu lagi dengan Evan on Wheels. Ya, hey. Hari ini agenda rutinan. Wah, agenda rutinan kita belajar bersama Trabas atau apa ya? Bisa dikatakan Trabas ya, atau adventure enduro. Lebih tepatnya sih hard enduro. Di cabur cabang olahraga hard enduro. Di dalam adventure atau off-road itu kan terutama 2x1 ya. Off-road 2x1 itu ada berbagai macam. Di adventure itu ada, di bawahnya itu ada turbo, ada cross country, ada hard enduro, ada motor cross, dan sebagainya lah. Nah, di hari ini kita fun aja, kita basic belajar dasar-dasar bagaimana mengendalikan motor adventure atau motor dirt bike. Nah, kita melewati lajur-lajur persawahan seperti ini. Jangan salah bahwa persawahan itu kalau musim penghujan seperti ini juga cukup licin, cukup menantang juga gitu ya, dengan speed tertentu. Kita bagaimana agar motor kita itu controllingnya tetap stabil, nggak meletre, ban depannya nggak lari ke sana ke sini, ke kanan ke kiri dan sebagainya lah. Nah, dan juga bagaimana kita maintenance traksi. Nah, jangan sampai kita kepater, meletre dan sebagainya. Kalau kepater kan kasihan para petani juga gitu ya, gerong istilahnya. Bagaimana kita maintenance, bagaimana motor itu tetap melaju smooth gitu ya. Jadi apalagi di persawahan gini ada petani, kita juga nggak perlu kencang-kencang sebenarnya, kita tetap sopan ya, tapi jalan terus gitu ya. Jangan lupa kita juga menyapa para petani, para warga-warga sekitar terutama ya. Biar kita juga kalau lewat, kalau melintas juga lebih enak, para petani juga nyaman gitu ya, jalan tidak rusak dan sebagainya. Kalau dipikir-pikir motor kayak itu, motornya bapak petani itu lebih berat juga gitu ya, bisa masuk jalur persawahan ini juga butuh effort juga itu bapak petani. Baru panen padinya itu kayaknya ya. Yes, oke. Ini kita ya agak lumayan berbanyak ini. Tentu saja dengan teman-teman SS Suspension dan jajarannya. Nah, ada Mas Wahyu, ada Mas Andrew, ada Mas Fendi, Mas Antoni, Mas Adi ya, dan kawan-kawan. Nah, kalau kita melintas di mana ini perkampungan, kita pelan-pelan saja. Sampai kita malah belayer kebutan dan seterusnya. Oke, untuk awal-awal untuk fun enduro kita belajar controlling motornya kita di sawah-sawah seperti ini, yang konturnya itu identik dengan ngerel gitu ya. Persawahan tuh konturnya ngerel, nggak cuma 1-2, jadi kita harus pinter-pinter memilih lajur. Bahagia banget bapaknya, kami juga nyaman, baik hati, ramah gitu ya. Oke, untuk lajurnya itu kan banyak rel-rel, jadi kita harus bagaimana memaintain motor kita itu, controlling motor kita itu jangan sampai slip atau jangan sampai ban depan itu ngancing, atau bisa dikatakan jangan sampai ban titik berat itu jangan sampai di ban depan atau di depan gitu ya. Karena apa? Karena nanti controllingnya akan lebih susah, karena ketika kita masuk rel, kita kalau mau keluar itu jadi malah meletre, jadi malah ngancing atau kepleset. Nah, resikonya ya jatuh, dan jatuh kepleset depan itu sakit. Pasti posisinya nggak siap. Nah, badan bisa kena stang kalau jatuh, bertumpu. Kalau yang belum terbiasa jatuh itu bisa bukan gelundung ya. Harusnya kan kalau jatuh itu ngerol. Nah, yang aman itu kan ngerol. Jadi
tangannya itu dilipat melindungi muka dan dada terutama ya, bagian ulu hati. Nah kalau yang belum terbiasa malah biasanya kalau jatuh itu, terutama jatuh depan ya, jatuh meleset depan itu biasanya kita malah nyengkah itu kayak napak, apa ya, berusaha untuk refleksnya itu malah napak, jadi tangannya jadi malah kesleo dan sebagainya. Jadi resiko blender depan itu sangat beresiko. Makanya kita belajar. Nah, walaupun treknya jalurnya cuma persawahan seperti ini bagus untuk belajar bagaimana controlling titik apa ya, sumbunya. Jadi titik tengahnya itu di mana. Kemudian controlling forearm, otot forearm, kemudian apa ya, istilahnya itu throttle gitu ya, throttle clutch-nya gimana, bagaimana kita ngempit sepeda motor, posisinya harus bagaimana, apakah V-shape atau berdiri tegak, yang benar itu yang mana dan sebagainya. Jadi samping itu juga buat pelemasan. Nah, sebelum masuk ke real enduro terrain. Wah, buat pelemasan. Dan ini aku juga pakai motor dual purpose. Nah, jadi bukan pakai motor enduro ya. Nah, ini aku pakai motor dual yang biasa buat aku dual purposean, cross country ya. Biar teman-teman juga tenang. Wah, Mas Haji nggak pakai motor enduronya yang biasa buat trabas. Tentu saja dengan ban yang ala kadarnya ya. Terus bannya dual purpose tahun tua ya. Woi, spione loro meneh. Nah, wis ya motornya abot. Kalau full tank itu ya sekitar 140-an kilo motor ini. Jadi handlingnya cukup berat, tapi biasanya dari apa ya istilahnya, dari beratnya ini aku manfaatkan. Nah, jadi bukan aku hindari, tapi dari berat motor ini sendiri aku manfaatkan karena otomatis dari traksi kejaga dan sebagainya. Nah, jadi lebih apa ya, maintenance kontrol traksinya lebih enak daripada motor yang lebih ringan. Yap, kita melipir selokan. Nah, jangan sampai ini kan jalurnya ada ngerel-ngerelnya gitu ya. Jangan sampai blender nyemplung selokan mah gawean gitu. Oke, kita tembus aspal, kita tunggu rombongan yang di belakang karena ada yang bonceng, seorang fotografer. Nah, kita pakai fotografer dan pakai apa ya, videografer. Ya, kita mulai masuk real enduro terrain. Masuk jalur enduro ini. Oke, yes, kita mulai obstacle-an. Nah, mulai bermain obstacle, mulai bermain halang rintang. Nah, di depanku ini ada pohon tumbang yang cukup lumayan gede gitu ya, lumayan besar dan ada rantingnya. Jadi perlu effort juga. Ini aku nunggu teman-teman biar semuanya bisa melihat bagaimana caranya, kemudian menggunakan teknik apa dan sebagainya lah. Ini aku memberikan contoh biar aman lah, biar safety, karena pada dasarnya kita harus apa ya, istilahnya terabas dengan aman. Nah, jadi menggunakan berbekal atau dibekali dengan teknik-teknik dasar. Nah, nanti bisa dikembangkan oleh masing-masing rider. Nanti dalam perkembangannya itu bisa berbeda-beda pencapaiannya. Ajak, bermatukan sikatnya. Tambahi gembosnya mana baik. Nah, selain teknik, selain cara itu kita harus mengenali medan. Oh, medannya seperti ini. Oh, medannya licin gitu ya. Oh, karena musim penghujan ya, tanah berbatu gitu. Nah, berapa sih kita harus
memakai tekanan bannya, tekanan anginnya ya, tekanan angin maksudku. Nah, tekanan angin kita main di berapa gitu ya. Itu tergantung sebenarnya tergantung berat badan kita yang pertama, yang kedua adalah jenis ban. Apakah hard, masuk ban keras atau ban medium atau ban yang bisa dikatakan empuk. Nah, empuk. Nah, ban soft gitu ya. Nah, nanti tipikal roda itu akan berputar sesuai tekanan ban. Jadi kalau di aspal kan semakin keras semakin kenceng gitu ya. Tapi kalau di medan enduro itu semakin kencang semakin keras bannya itu malah nggak jalan gitu ya motornya itu. Jadi memang harus di gemboske. Nah, digemboske atau diturunkan tekanan anginnya. Jadi untuk tekanan angin sendiri bisa ya berkisar antara sekitar antara 3 PSI sampai 10 PSI. Nah, jadi biar aman ya gitu teman-teman. Jadi kita juga harus, ini aku kan sudah naik ke atas, jadi ini teman-teman aku kawal, aku kasih tutorial, aku kasih semangat. Jadi kita biar mentalnya itu jadi gitu ya. Apalagi kalau belajar di daerahku ini di Pajangan Bantul ya, seputar Bantul di desa Pajangan. Nah, ini kecamatan Pajangan atau Guosari Pajangan ini jatuhnya fun enduro. Di sini bisa menjadi barometer bagaimana kita menyatu dengan motor kita. Jadi kita bisa lebih mengenal gitu ya. Jadi aku kasih tips, aku kasih triks. Nah, kalau misalnya nggak bisa ya tetap aku naikin. Jadi aku istilahnya di remote. Nah, tak remote itu biar teman-teman bisa saving energi, kemudian bisa melihat caranya bagaimana, kemudian oh ternyata seperti itu, oh Mas Haji itu naikinnya pakai gigi berapa, tekanan bannya berapa, body positionnya bagaimana, kemudian controlling atau reflex dari bodinya dari tubuh kita itu seperti apa, kemudian sudut bukan sudut ya, tapi jarak pandang. Nah, jarak pandang mata yang dilihat jalurnya itu yang mana, berapa meter, kemudian dan sebagainya lah. Ini aku coba naikin KLX 230R yang identik dengan sumbunya pendek dan rendah ground clearance-nya. Jadi memang harus benar controlling dengan bagus dan momentumnya. Penyoba sih. Gimana? Sikar. Kok tekan kiri di sana? Yo nyoba sih toh. Umpan. Oke, Bang. Nyoba sih kayak wae. Wah, ini garek gaspol kok. Enggak apa-apa. Yang barusan ini namanya Mas Andrew. Nah, baru paling kedua ini dia melakukan aktivitas terapes. Kata-kata. Iki state sing dancok. Wah, Sikar. Loh, mau kan fun. Benar-benar fun. Ngantek. Iki kudu sanggupan kapan ae. Wah, kecian. Aduh. Ya ngene iki nek Pajangan iki Seru. fane ngene.
Far. Apik banget. Seneng ta? Seneng. Heeh, kandhani. Bar iki adrenalin meneh. Iki munggah apa medun bar iki Mas? Hari medun. Terus ngomong munggah meneh medun. Iya, ini medun. Nanti wah suwe. Piye? Sik mburi piye? Sing mburi endi ilang? Ayo. Aduh lama sekali. Aduh. Yes, tobat. Oke ya, buat teman-teman yang masih belajar itu jangan takut, jangan minder. Kalau ragu-ragu langsung bilang aja, kalau mau minta bantuan langsung bilang aja, karena kita harus kontrol diri. Yang apa ya, mengenal diri kita kan kita sendiri. Jadi ketika nggak bisa minta arahan, tanya bagaimana caranya dan sebagainya.